Formasi perang Rusia sangar, Ukraina ngadu ke Amerika. Rusia memainkan formasi perang di dekat perbatasan Ukraina. Deretan pasukan siluman hingga mesin perangnya terlihat sangar. Ukraina pun ngadu ke Amerika. Ada penumpukan pasukan yang terlihat dan semuanya terus dipantau intelijen Ukraina. Pantauan ini bikin Ukraina makin gelisah. Nyaris tak ada ruang untuk mempertahankan diri bila Rusia menyerang. Yang bisa dilakukan mereka hanya pasrah pada takdir. Kalaupun ada harapan, semua bakal tertumpu ke Amerika. Moskow membantah mengirim pasukan dan senjata untuk menopang separatis Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan bahwa Moskow bebas untuk memindahkan pasukan melintasi wilayahnya sendiri. Federasi Rusia memindahkan angkatan bersenjatanya ke dalam wilayahnya atas kebijakannya sendiri, kata Peskov kepada wartawan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis menuduh Moskow menumpuk pasukan di perbatasan negaranya. Pada hari yang sama, para menteri kabinet Zelensky membahas situasi itu dengan sekuat baratnya. Latihan militer dan kemungkinan provokasi di sepanjang perbatasan adalah permainan tradisional Rusia, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan. Dia menuduh Moskow berusaha menciptakan suasana yang mengancam karena Kiev berharap untuk melanjutkan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dengan pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur yang disepakati tahun lalu. Departemen Luar Negeri Amerika sangat prihatin dengan meningkatnya tindakan agresif dan provokatif Rusia di Ukraina Timur, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price kepada wartawan. Pentagon mengatakan pasukan Amerika di Eropa telah meningkatkan status siaga. Eskalasi pergerakan pasukan Rusia di dekat timur Ukraina disebut akan dihadapi kekuatan penuh. Pemerintah Kiev mengadu kepada Amerika Serikat tentang penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Washington keberatan dengan manuver Moskow, namun Kremlin tidak peduli karena pengerahan pasukan itu dilakukan di wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis menuduh Moskow menumpuk pasukan di perbatasan negaranya. Pada hari yang sama, para menteri kabinet Zelensky membahas situasi itu dengan sekutu baratnya, termasuk Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Latihan militer dan kemungkinan provokasi di sepanjang perbatasan adalah permainan tradisional Rusia, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan. Dia menuduh Moskow berusaha menciptakan suasana yang mengancam karena Kiev berharap untuk melanjutkan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dengan pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur yang disepakati tahun lalu. Kiev telah terkunci dalam konflik dengan separatis pro-Rusia sejak 2014 dan minggu ini para pejabat Ukraina melaporkan pergerakan pasukan Rusia di Crimea yang dianeksasi dan di perbatasan di dekat wilayah yang dikendalikan oleh separatis. Departemen Luar Negeri AS sangat prihatin dengan meningkatnya tindakan agresif dan provokatif Rusia baru-baru ini di Ukraina Timur, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price kepada wartawan. Apa yang kami keberatan adalah tindakan agresif yang bermaksud mengintimidasi, mengancam mitra kami, Ukraina, ujar Price yang dilansir dari VOA, Jumat 2 April 2021. Beberapa pengamat mengatakan penumpukan pasukan Rusia yang dilaporkan adalah ujian bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Presiden baru Amerika itu telah memicu keributan di Moskow bulan lalu dengan menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pembunuh. Minggu ini Moskow dan Kiev saling menyalahkan atas meningkatnya kekerasan antara pasukan pemerintah dan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur yang telah merusak gencatan senjata. Zelensky mengatakan 20 tentara Ukraina telah tewas dan 57 luka-luka sejak awal tahun ini. Secara terpisah, militer Kiev mengumumkan bahwa seorang tentara Ukraina telah terluka dalam serangan yang dituduhkan pada separatis. Kementerian Pertahanan Ukraina mengonfirmasi bahwa Menhan AS Austin sudah menelpon Menhan Ukraina Andriy Taran untuk membahas situasi di Ukraina Timur. Austin mengatakan selama panggilan telepon bahwa Washington tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian jika terjadi peningkatan agresi Rusia, kata kementerian itu. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Kanada Mars Garneau soal sepak terjang pasukan Federasi Rusia yang mengusik situasi keamanan di perbatasan Ukraina. Intelijen militer Ukraina menuduh Rusia bersiap untuk memperluas kehadiran militernya di wilayah timur Donetsk dan Lugansk yang dikuasai separatis. Dalam sebuah pernyataan, Dinas Intelijen mengatakan tidak mengesampingkan upaya pasukan Rusia untuk bergerak jauh ke dalam wilayah Ukraina.
Seorang pejabat tinggi pemerintah Ukraina yang berbicara tanpa menyebut nama mengklaim bahwa tentara Rusia sedang mempraktikkan koordinasi militer dengan separatis. Mulai pertengahan April, unit tempur mereka akan siap untuk serangan, kata pejabat itu kepada FVP. Sementara itu, Moskow kembali membantah mengirim pasukan dan senjata untuk menopang separatis Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan bahwa Moskow bebas untuk memindahkan pasukan melintasi wilayahnya sendiri. Federasi Rusia memindahkan angkatan bersenjatanya ke dalam wilayahnya atas kebijakannya sendiri, kata Peskov kepada wartawan tanpa mengonfirmasi tuduhan penumpukan pasukan di perbatasan Ukraina. Itu tidak perlu mengkhawatirkan siapapun dan tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun, ujarnya. Perang di timur Ukraina pecah pada 2014 ketika Rusia menganeksasi semenanjung Crimea, menyusul pemberontakan berdarah yang menggulingkan Presiden Ukraina Sekutu Rusia, Viktor Yanukovych. Pada hari Rabu, Pentagon mengatakan pasukan AS di Eropa telah meningkatkan status siaga menyusul eskalasi akibat pergerakan pasukan Rusia baru-baru ini di dekat timur Ukraina. Seorang pejabat NATO mengatakan bahwa Rusia sedang merusak upaya untuk mengurangi ketegangan di timur Ukraina dan Duta Besar NATO telah bertemu pada hari Kamis untuk membahas situasi tersebut. Negara-negara sekutu berbagi keprihatinan mereka tentang aktivitas militer skala besar Rusia baru-baru ini di sekitar Ukraina. Sekutu juga prihatin tentang pelanggaran Rusia terhadap gencatan senjata Juli 2020 yang menyebabkan kematian 4 tentara Ukraina pekan lalu. Kata pejabat itu seperti dikutip dari France 24 Jumat 2 April 2021. Ukraina, negara-negara barat dan NATO menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjata berat untuk menopang proksi mereka di Donbas yang merebut sebagian wilayah timur Ukraina pada tahun 2014. Rusia mengatakan hanya memberikan dukungan politik dan kemanusiaan kepada pejuang separatis dalam apa yang dianggapnya sebagai konflik internal. Intelijen militer Ukraina menuduh Rusia melakukan provokasi rekayasa untuk membuat dalih untuk mengirim unit militer Rusia tambahan ke Donbas. Selain itu, upaya untuk memajukan pasukan pendudukan Rusia jauh ke Ukraina tidak dikesampingkan, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bergabung dengan kritik tersebut. Latihan militer dan kemungkinan provokasi di sepanjang perbatasan adalah permainan tradisional Rusia, ujarnya seperti dikutip dari BBC. Dalam gejolak terburuk dalam beberapa bulan terakhir, 4 tentara Ukraina tewas dalam penembakan separatis pada 26 Maret di dekat Suma, sebuah desa di wilayah Donetsk. Hanya ada insiden tingkat rendah sejak saat itu. Bulan lalu, Rusia melakukan latihan militer di Crimea, semenanjung Laut Hitam yang dianeksasi dari Ukraina pada Maret 2014. Pemberontak di wilayah Donbas di timur Ukraina juga mengandalkan bantuan Rusia. Pemerintah Barat mengatakan Rusia telah mengarahkan pasukan reguler di sana bersama dengan senjata berat. Tuduhan itu dibantah oleh Kremlin, yang mengatakan sukarelawan Rusia membantu pemberontak yang merebut sebagian wilayah Donetsk dan Luhansk pada April 2014. Video yang belum diverifikasi di Twitter dalam beberapa hari terakhir dimaksudkan menunjukkan tank, artileri, dan kendaraan lapis baja Rusia menuju ke perbatasan Ukraina. Komandan militer Ukraina Jenderal Ruslan Komchek mengatakan Rusia telah mengerahkan 28 kelompok taktis batalion di dekat perbatasan timur Ukraina dan di Crimea yang akan berjumlah 20.000 sampai 25.000 tentara. Pejabat Rusia belum mengonfirmasi itu atau memberikan angka pasti. Menurut Jenderal Komchek, Rusia juga memiliki hampir 3.000 perwira dan instruktur militer di unit pemberontak di timur Ukraina. Militer Rusia telah mengonfirmasi bahwa brigade serangan udara sekitar 4.000 tentara sedang dikirim ke Crimea dari Volgograd di Rusia Selatan tahun ini. Sejak 2014, Rusia telah meningkatkan kehadiran militernya di Crimea, termasuk pangkalan angkatan laut Sevastopol yang utama.